sedikit. Ya, teman-teman maaf ya tadi ya. Ternyata saya harus ngecek dulu panel listriknya ya, sehingga putus tadi Hmm. baterai komputer saya mati ya. Tapi alhamdulillah masih tetap berjalan ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah tadi ada sedikit mengulang kembali tadi penyakit-penyakit yang disampaikan tadi di awal ya, yang penyakit kulit, diare dan yang lain-lain. Siap, siap. Oke, Makasih. lanjut. Ya, makasih teman-teman ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sebelum saya mau bahas beberapa tekniknya, teknik terapinya, saya akan bicara tentang tadi seperti ilmu wusingnya ya. Karena ilmu wusing ini sebagai bagi saya adalah sangat sangat penting banget untuk kita pahami ya. Yaitu di dalam tubuh penting kita itu ada 5 atau 6 organ utama ya. Yang utama itu organ yang bersifat mengendalikan, yang mempunyai karakteristik menyimpannya, yaitu organ kayu. Organ elemen kayu itu adalah liver, organ elemen api adalah jantung yang menguasai semangat tadi sampai situ. Kemudian organ yang tanah ya atau bumi ya itu adalah limpa. Kemudian organ elemen logam adalah di paru-paru. Kemudian organ yang elemen air yaitu ginjal, teman-teman. Nah, dari kondisi 5 organ tadi di dalam perikardi di api ya, di elemen api itu ada 2. Yang satu adalah menguasai sen atau jantung, kemudian yang menguasai otak elektrik, elektrik yaitu di menguasai otak, yaitu adalah perikardium dan tri pemanas. Nah, organ-organ ini penting. Jadi kenapa tadi saya bawa ke Wusing ini, saya akan, karena kita itu hidup nanti di keterbatasan, teman-teman. Sedangkan masyarakat umum, masyarakat yang kena bencana itu harus cukup esensi atau cukup energi. Nah, dengan keterbatasan sumber yang disuplai dari pihak pemerintah maupun donatur itu kurang atau terlambat. Maka dengan saya mengajarkan atau memahamkan teman-teman terkait pusing itu adalah terkait dengan kriteria warna. Ya, kriteria warna. Dan secara tibu nabawi bahwa manusia ini adalah terbuat dari tanah. Sehingga elemen tanah inilah yang menguasai di dalam tubuh kita, yaitu limpa lambung. Maka semua penyakit sebenarnya itu asal muasalnya adalah kondisi limpa dan lambung. Nah, limpa lambung ini berhubungan sekali dengan pencernaan. Ya. Kemudian untuk mensuplai atau mengolah limpa lambung ini butuh suatu energi, yaitu paru-paru. Dengan apa? Serta jantung. Di sini adalah pernapasannya atau energi G-nya, di sini adalah semangatnya, kalau di sini adalah darahnya, di sini cairannya. Sehingga dengan penyakit yang tadi teman-teman, sahabat semua, bahwa penyakit yang tadi di bencana itu adalah berhubungan dengan pencernaan. Yang kedua adalah berhubungan dengan paru-paru atau pernapasan. Nah, kalau kita dengan keterbatasan area yang ada di misalkan di Bandung atau di gunung, apalagi gunung itu banyak pohon-pohonan. Dan setelah saya lakukan riset pohon-pohonan di gunung, itu adalah mineralnya luar biasa, teman-teman. Khususnya Fn, mangan, kalium, fero, ya, kemudian silika, ya. Jadi kalsium itu tumbuhan yang ada atau sesuatu yang ada di gunung itu luar biasa mineralnya. Ya. Tadi contoh saya sedikit terkait dengan istilahnya sakit demam, apa nama sakit paru-paru atau batuk. Nah, kita obat batuk itu tidak usah kadang-kadang kita harus nunggu yang lain.
atau nunggu misalkan jahe atau kencur atau yang lainnya enggak. Kita sebenarnya cukup melihat dengan tumbuh-tumbuhan yang berwarna putih, bunga yang berwarna putih, daun yang berwarna putih, maupun buah-buahan yang berwarna putih. Ya. Ini adalah sumber energi. Ya. Saya mengajak ke sini dulu. Ya. Jadi kalau kita mau nambah energi, menguatkan pernapasan antibodi kita, gunakan sesuatu ciptaan Allah yang ada di sekitar kita itu berwarna putih. Contoh bunga melati, bengkoang, ya. Kemudian buah-buahan itu dominannya sebenarnya daging buah itu selalu banyak berwarna putih. Nah, daging buah yang berwarna putih itu adalah akan banyak nutrisi energinya, mineralnya. Jadi kita itu harus nggak usah kadang-kadang ya keterbatasan itulah yang kita harus teknik terapi kita. Yang kedua, kalau yang berwarna kuning atau sedikit coklat, ya, itu adalah sesuatu tumbuhan tanaman yang mempunyai nutrisi untuk menguatkan fungsi limpa. Semua. Misalkan contoh jeruk. Jeruk daging jeruk itu ada kuningnya. Maka di situ rasa manis dan kuningnya itu akan memberikan nutrisi limpa. Ini saya akan, karena ini teknik taktis ya, teknik taktis yang ada di lapangan. Kemudian ketika kita ada masalah kayak demam malaria atau demam berdarah itu adalah masalahnya sebenarnya kelemahan di jantung. Ya. Atau mungkin juga bisa jadi dia terlalu panas darahnya atau sehingga dia itu selalu kambuh di siang hari. Kemudian untuk darah, ya, liver adalah ini darah, ya. Jadi hubungan darah, maka semua tumbuhan yang berdaun hijau itu bisa dimanfaatkan. Ketika ada getah, teman-teman, itu hati-hati. Ketika ada getah harus hati-hati. Karena di situ ada sedikit racun kalau ada getah. Tapi caranya menghilangkan getah, jadi asupannya itu jangan banyak, kemudian asupannya adalah ketika dia harus kondisi kering. Kalau ada ini jangan langsung ya. Tapi untuk menghasilkan darah adalah itu kita bisa menggunakan daun-daunan. Daun-daun apa aja? Saya telah mempelajari itu daun akasia pun juga, tabebuya pun juga punya manfaat. Ya. Kemudian adalah untuk menguatkan fungsi ginjal, yaitu biasanya berwarna hitam atau keunguan, ya, keunguan. Nah, teman-teman, dalam kondisi manusia untuk mempertahankan kehidupan, sebenarnya tidak harus dengan serat juga. Karena yang dibutuhkan adalah esensinya. Sebenarnya itu bisa dengan hasil rebusan dari apa yang kita dapatkan di sekitarnya. Itu adalah teknik terutama untuk mencukupkan nutrisi tubuh kita. Ya. Saya ada daun keningkir, misalkan saya bisa memanfaatkan sebagai teh dan dia sebagai penguat untuk darah saya. Kemudian saya ketemu pucuk merah. Saya mengambil daun pucuk merah sebagai nutrisi. Sebagai apa? Dia berwarna merah, maka dengan menguatkan fungsi jantung. Kemudian dia ada yang berwarna hijau untuk menambah darah kita. Jadi pucuk merah itu mempunyai antioksidan, antiinflamasi, dan yang lainnya. Sehingga keterbatasan tadi di area bencana, kita jangan pernah nanti di dalam ketika seorang terapis, ya kondisi apapun itu bisa dimasak. Kalau tidak ada dimasak, ya kita langsung dimakan.
kuncinya adalah ketika ada getah hati-hati karena biasanya getah itu beracun. Ya. Itu sedikit ada satu pemahaman terkait dengan ilmu wusing. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa organ 5 organ utama, ya karena di sini ada perikardium itu masuk ini ya. Liver berhubungan dengan darah, ya. Untuk jantung dan perikardium adalah emosi, sen. Kalau limpa adalah menghasilkan, penghasil, sumber untuk menghasilkan darah, cairan, dan energi. Kalau paru-paru adalah energi, teman-teman. Bagian antibodi, kemudian kalau cairan adalah ginjal. Jadi kalau ada orang semakin orang lemes, kurang kurang cairan ya harus dikuatkan ginjalnya. Ketika kita berhadapan ya otomatis yang berwarna tumbuhan yang berwarna sedikit hitam. Dan tumbuhnya pun biasanya di bawah. Ini satu strategi awal atau teknik awal bahwa kita mencukupi nutrisi pada masyarakat dengan apa yang ada di sekitar kita. Sepertinya tidak kenyang, tapi ini akan menguatkan dan mempertahankan tubuh kita dari penyakit-penyakit tadi. Ya. Termasuk penyakit pernapasan, kemudian diare, gitu ya. Itu teori using saya yang kami jelaskan untuk usingnya ya. Nah, sistem pencernaan. Ada satu kasus yang akan saya bahas yaitu terkait dengan diare. Diare ya. Diare ini ya, ada satu kondisi yang kondisi lembab dingin ya. Karena di area bencana ini adalah biasanya kondisinya pasti lembab dan dingin. Maka penyebab manifestasi yang kalau sudah lembab dingin, maka solusinya adalah dipanaskan, dikeringkan dan dipanaskan. Sehingga yang terjadi ada sakit perutnya, ya. Kemudian seperti yang tertulis di sini ada demamnya juga karena dia terjadi suatu kondisi tubuh yang tidak harmonis, maka muncul penyakit demam, sakit kepala, nyeri tubuh. Ya. Kalau lidah biasanya putih, gitu ya. Makannya pun nafsu makan kurang. Nah solusinya adalah kalau kita terapi teman-teman, terapi makan, maka kita menggunakan seperti bubur yang dijahe. Ya. Seperti tadi ya, kurma merah misalkan. Kemudian rebusan jahe ya, kurma merah, rebusan jahe gitu. Terus dikumpulkan di jus dibuat makanan yang tadi untuk sarapan. Itu salah satu. Tapi saya sedikit memberikan teknik. Ini saya akan sedikit terbuka dulu, maaf ya. Saya akan saja. Ya. Jadi kalau diare teman-teman, ketika diare, maka solusinya adalah sebenarnya kondisi anatomi tubuh kita ada di usus itu atau BAK itu ada di sebelah kiri. Ya. Maka sebenarnya obat diare itu satu. Kalau ada tepung tapioka, dan gula merah, itu bisa. Ya, tapioka, gula merah, itu bisa. Atau tepung-tepungan. Kenapa? Karena dia, tapi jangan dimasak ya. Jadi hanya seperti diseduh aja 1 sendok tepung merah, tapioka, atau mungkin ini beras, misalkan contoh kalau di sangrai atau apa, digepuk, dijadikan tepung beras, kemudian dikasih gula merah, kemudian ini. Tujuannya apa? Dia mengikat. Ketika nanti di usus ada mengikat sehingga dia menggumpal. Sehingga diare atau disentrinya itu atau pendarahan ya, pendarahan itu akan dia akan stop. Jadi dia sifatnya lembab. Ya.
tepung tapioka, 1 sendok tepung tapioka, khusus teman-teman ya, yang ada pendarahan di dalam, itu tepung tapioka, 1 sendok, ditambah 1 sendok gula aren, ditambah eh, 2 atau 3 sendok atau setengah gelas kecil, ya, 1 seloki, itu diaduk, kemudian diminum. Itu pendarahan yang dari kanker atau pendarahan atau mungkin disentri, dan insya Allah itu akan menghentikan sakit itu tersebut. Nah, caranya secara fisikal atau perbaikan tulang belakangnya ya, adalah kita itu cukup miring ke kiri 30 menit, 30 hitungan. Setelah 30 hitungan, kita kembali lagi, lakukan 3 kali. Insya Allah teknik ini, diare, itu akan, diare, desentri akan berhenti. Untuk ngucurnya ya, untuk ngucurnya. Terus bagaimana kadang-kadang untuk obat? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat petikan kebu, petikan kebu itu, jadi tumbuhnya itu saya amatin dia tumbuh di mana-mana. Di jalan tumbuh, di eh, rumput-rumpatan, karena di tumbuhan perdu yang ada sangat ini. Nanti Bapak Ibu coba petikan kebu. Petikan kebu itu luar biasa. Ya. Dia adalah obat asma, bronkitis, tadi pernapasan, batuk, itu bisa. Dan dari hasil saya ekstrak, ya, dari hasil ekstrak saya, petikan kebu itu, secara nanti Bapak juga bisa cari, kalau saya memberikan obat itu, sementara waktu seperti membuat, saya kasih seperti dari hasil ekstrakannya. Pohon saya ekstrak, kemudian saya buat cairan, kemudian saya distilasi, dari distilasi saya buatkan untuk obat. Kalau kita mau menggunakan itu cukup 3 cc. Tidak boleh lebih juga kalau udah ekstrakan seperti itu ya. Tapi kalau di alam itu bisa dilakukan dimasak. Ketika ada batuk, bronkitis, aluran pernapasan, petikan kebo itu adalah sesuatu yang mudah, tidak bayar, ya, tidak bayar, tumbuhnya di mana-mana, khasiatnya luar biasa. Ya, saya bawa enggak ya? Enggak, maaf. Oh, saya ada. Yang kedua, teman-teman, petikan kebo ini bisa digunakan untuk luka. Jadi ketika kita ada, misalkan karena di area bencana itu kita jalan, kemudian ada lecet dan yang lainnya, petikan kebo itu kalau ditumbuk, jadi saya kasih tahu clue ya, bahwa teknik yang terapi yang sederhana itu, tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang tumbuhan perdu ini sebenarnya semua bisa digunakan sebagai obat luka. Ya. Contoh kayak petikan kebu ini bisa karena dia itu bergetah ya, bergetah. Ketika ada orang yang jerawat, itu juga bisa digunakan sebagai masker. Jadi saya kasih eh, teknik yang sederhana ini, kemudian untuk apa? Kita itu tidak tergantung dengan obat yang ada nanti disuplai dari sana. Enggak, cukup dari itu aja. Kalau enggak, ada yang di sekitar kita, di area bencana, itu coba teman-teman kenalin. Ada yang tumbuhan kadang-kadang pokoknya saya berpikir bahwa di sekitar itulah obat yang diperdu itu. Tadi dengan teori Wusing, dengan warna antangan ya, yang sering tumbuh sekarang itu seperti antangan apa-apa ya. Kemudian pohon yang kayak bunga terompet tapi daunnya kayak daun gingseng, ya kayak daun gingseng, tapi bunganya kayak terompet. Kalau saya katakan itu bunga ungu. Itu cukup luar biasa.
teman-teman. Itu untuk mereposisi atau mengharmonisasikan sel ginjal yang ada masalah sel, insya Allah tumbuhan itu bisa membantu. Karena kami pernah coba klien teman saya yang ada kulitnya vitiligo ya, itu bisa berubah dari putih ke merah. Jadi teman-teman, dari teori Wusing tadi, teknik itu sangat sederhana, itu ya. Yang kedua, tadi ya, jurus sederhana, memperbaiki tulang belakang. Nah, biasanya di dalam bencana itu ada demam, ya teman-teman. Ini ada 5 jari ini. Ya. Di sini ketika teman-teman ada masalah namanya pusing dan yang lainnya, tolong di sela-sela jari ini, baik jari kaki maupun yang lain, bisa dilakukan suatu gerakan yang namanya pijet atau distimulasi dengan ditekan-tekan. Ketika ditekannya lambat, ya itu adalah sifatnya adalah untuk sedasi. Tapi kalau kita tekan cepat adalah tonifikasi. Ya. Jadi teman-teman, ini adalah namanya titik basi. Titik basi. Bah itu 8, situ darah. Ya. Jadi untuk 8 gangguan, kita menggunakan bisa teknik sederhananya. Ya. Mau dia pusing atau dia demam yang kaitannya dengan darah, ya, yang darah itu yang bersifat berhubungan dengan angin, maka titik-titik ini bisa digunakan teman-teman. Ya. Kalau kita tekannya lama, ini adalah sebagai sedasi. Tapi kalau kita tekannya adalah di sini cepat, frekuensinya dinaikkan, maka sifatnya tonifikasi. Ya, teman-teman, ini adalah ketika ada teman-teman yang sakit paru-paru, maka adalah titiknya adalah antara ini, jari telunjuk dan jari tengah. Kelihatan ya. Di sini dilakukan stimulasi. Ya, di sini. Jadi masalah batuk organ yang berhubungan sisi atas itu ada di sini. Kemudian kalau namanya leher maupun kepala adalah di sini. Ya, jadi seorang yang pusing dan yang lainnya adalah tekniknya seperti ini. Ya, ini adalah teknik pijetan yang harus kita tadi ada satu teknik herbal, yang tadi ada teknik pijetan. Nah pijetnya silakan. Kalau sakit pinggang, klien itu atau pasien atau semuanya yang menderita itu ada sakit pinggang yang ini bisa di area sini teman-teman. Ya, antara telunjuk dan jari manis. Jari manis dan kelingking itu adalah dominan adalah nanti untuk penyakit yang kaitan dengan area sakrum atau reproduksi. Ya. Jadi kita di dalam bencana itu banyak banget, bukan hanya pusing nanti, tapi kita kan ada beberapa ya. Sehingga untuk langkah sederhananya, oleh karena itu olahraga yang paling bagus, tolong lakukan seperti ini setiap pagi untuk khususnya para terapis. Ini adalah sama tadi, pijet. Insya Allah kepala pusing, mungkin paru-paru sedikit akan berkurang kalau itu dirutinkan. Ya, kalau dirutinkan. Kalau bapak-bapak yang pernah belajar sucok adalah satu kondisi ini adalah kita bisa menggunakan, kita tidak perlu menggunakan warna dulu, ya, tidak perlu menggunakan warna. Tapi kita baru tahu, harus mengetahui bahwa korespondensi aja, bahwa ruas ini teman-teman, yang ujung jari itu ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena apa? Kita itu kalau di daerah bencana, kita itu semua keterbatasan, tidak mungkin kayak belum tentu bawa jarum akupuntur, ya kan? Belum tentu bawa alat, belum tentu ada fasilitas. Kadang kalau areanya itu benar-benar tidak bisa lewat, mungkin peralatan kita bisa ketinggalan di bawah gitu. Nah, saya memberikan teknik sederhananya adalah kita ini tubuh, ya, ada tubuh ini.
Maaf ya. Ya, tubuh kita adalah ini adalah area kepala, dada. Di sini adalah dada nih, ruas kedua. Ruas kedua itu sangat berhubungan dengan paru-paru dengan jantung. Jadi kita bisa melakukan ketika ada orang yang sakit batuk yang kaitan saluran pernapasannya. Saluran pernapasan, semua yang kaitan dengan saluran pernapasan adalah di titik nomor 2 ini. Cari saja titik-titik nomor 2 ini kita gunakan. Paling enak adalah pijet, ya, seperti teknik pijet. Jadi kita pijet mana yang sakit. Sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan. Sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan. Terus cari mana yang sakit. Sangat simpel, sederhana. Ya. Karena gini, dengan keterbatasan tadi, satu, kita ada namanya teknik terapi yang sifatnya simpel tadi. Yang kedua, kita memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, ada yang lower hand mungkin. Kedengaran nggak Pak? Oke ya, teman-teman ya. Itu termasuk sini. Nah, oleh karena itu, yang kedua, untuk meningkatkan atau memperbaiki energi atau sistem pernapasan adalah area sini teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu maupun klien itu cukup sederhana, suruh melakukan suatu usapan di area sini. Pergelangan. Ya, pergelangan. Pergelangan ini adalah titik yang untuk meningkatkan fungsi jantung dan fungsi paru-paru. Ya, titik pergelangan. Kemudian kalau titik siku, teman-teman, adalah untuk mengaktifkan fungsi ginjal dan liver. Sorry, ginjal dan limpa. Ya. Area sini, ya, area lutut atau siku adalah untuk mengaktifkan adalah organ limpa dan organ ginjal. Kalau yang di pergelangan adalah mengaktifkan organ paru dan jantung. Jadi dengan teknik sederhana ini pun kita juga bisa melakukan seperti gerakan yang namanya twist. Ya. Hanya suatu gerakan begini. Kemudian dilepas lagi. Jadi ini adalah teknik-teknik yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat membantu dalam penyakit diare, disentri maupun pernapasan. Teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada ini ya, apa ya ini? Di antara ini kemudian ada kentol seperti kentol, atau enggak kalau di bawah adalah betis. Ini ketika Bapak arahkan ke kanan atau keluar atau ke dalam itu sangat berhubungan sekali dengan organ pencernaan. Ya, makanya tadi saya bicara bahwa di area siku ini ada sangat berhubungan dengan organ pencernaan, limpa dan ginjal. Kalau di sini adalah jantung dan paru-paru. Nah, liver di mana? Ini tuan. Liver ada di antara ini. Ya. Itu satu, ada teknik untuk ini. Yang kedua terkait dengan teman-teman yang kaitan dengan kenyamanan tidur, anxiety atau insomnia yang terjadi masyarakat yang tidak bisa tidur. Satu, teknik supaya dia tidak terjadi penyakit yang namanya misalkan kayak stroke atau mungkin anxiety maupun yang lain, tolong membiasakan tidur dengan kupluk atau dengan kopiah. Ya. Ibu-ibu yang di rumah, sehingga nenek-nenek yang naik gunung itu, kalau perhatikan ya, kenapa orang naik gunung itu pakai kupluk? Karena dia ini sebenarnya di sini itu area yang menyebabkan kondisi di kepala ini adalah supaya hangat, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sehingga ini harus dikuplukin. Itu salah satu teknik untuk menghindari dari penyakit stroke, anxiety, dan insomnia. Ya, teman-teman ya. Tadi saya sedikit ada beberapa ya. Kemudian teknik yang tadi diare adalah ke sini aja, ke kiri. Kemudian ketika sembelit, penyakit karena sembelit.
Kalau sembelit itu berarti suatu kondisi ususnya panas. Maka solusinya hanya putar ke kanan 30 detik. Ya, 30 detik. Ini sebentar bisa nge-share ini kayak. Jadi itu teman-teman yang sedikit tadi ada ilmu yang satu ya dalam mengenalin tumbuhan. Mengenalin tumbuhan itu sangat penting karena Bapak Ibu posisinya sangat terbatas dengan lingkungan. Ini kelihatan teman-teman? Ini gerakan yang untuk apabila ada orang yang pingsan, ya. Gerakan ini apabila ada yang pingsan atau kurang energi bisa dilakukan, ya. Mana tadi? Sebentar. Ini adalah gerakan yang untuk bagi teman-teman yang ada masalah misalkan pingsan atau kondisi enggak ini bisa dilakukan. Ya, ini satu gerakan yang ini bagi yang di tubuh. Ya, saya. Nah, ini tadi teman-teman ya, ini ada area-area telapak kaki, telapak tangan yang terkait dengan hubungan. Kalau di kemarin juga sudah diajarin pijat refleksi maupun yang lainnya. Kemudian ini ya tadi ya teknik. Wah. Ini kalau ada satu ya, seperti orang diare. Diare itu kita bisa menggunakan beras yang kita bakar atau kita sangrai, kemudian kita hancurkan, ya. Kemudian mengambil, ya itu seperti tadi yang saya ceritakan bahwa tadi ada tepung tapioka, kalau yang ini dengan beras. Kemudian kulit kedelai, ya, membakar kulit menjadi warna yang ini, kemudian direbus jadi kopi. Bisa juga dengan cuka, 2 telur bebek, ya, bawang putih, ya. Tapi kalau saya ini untuk makanan ya, untuk makanan. Tapi kalau yang tadi saya adalah untuk teknik-teknik itu. Simpelnya itu. Ya, teman-teman mungkin itu dulu karena waktu ya. Waktu juga saya mohon maaf agak tadi terganggu ininya, terganggu rekam apa namanya? Tadi mati laptop. Mungkin itu Bu Susi sementara waktu itu Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Eh, ya, Maaf ya. mohon maaf nih, saya udah ganti device sekarang, pakai HP, Pak. Oh gitu Karena gitu. sudah meluncur ke rumah orang tua nih. Oh, Ada siap siap panggilan siap ibu siap saya siap. sakit, jadi saya perlu mengobati beliau gitu ya. Mohon maaf ini jadi off kamera.
Siap-siap, Ya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, ya. aman-aman. Baik, Bapak dan Ibu semua, Ikhwan dan Akhwat, mungkin dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi, masih ada yang ingin didiskusikan. Seperti itu, monggo dipersilahkan. Monggo ada yang tanya Bisa silakan. raise hand atau bisa ditulis di chat. Ini ada yang sudah menulis di chat, Pak Budi. Ya, dari Abu Haifah. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menghentikan darah yang keluar dikarenakan bencana atau kecelakaan? Siap. Terima kasih Monggo. Pak Abu Haifah ya. Jadi tadi seperti tadi, ketika yang pertama kali kalau dia itu berdarah, maka otomatis kita menggunakan alat yang tadi. Kalau saya sarankan adalah dengan kita mencari rumput yang ada di sekitar kita, kemudian kita tumbuk, kemudian kita tempelkan. Itu Bu, Pak Haifah ya. Karena itu akan mengering Pak. Karena khasiatnya rumput itu seperti tadi kayak petikan kebu, kemudian kayak tumbuh-tumbuhan itu setelah saya eh, riset secara mineral maupun ini adalah sebagai antioksidan atau anti analgesik juga. Itu Pak Abu yang tadi. Sangat sebenarnya hanya kadang-kadang karena kita itu ini ya, ada satu hal yang eh, apa namanya? Secara eh, farmakologi maupun yang lain benar nggak sih itu? Ya. Karena ini seperti saya pernah ngalamin gini. Ada kejadian bahwa saya melakukan lintah, kemudian bocor, Pak, kendaraan seperti ini. Kemudian kami biasanya menggunakan dengan kunyit. Ternyata saya nggak punya kunyit. Saya nyari nggak ada, akhirnya saya dengan daun kamboja. Daun kamboja saya tumbuk, kemudian saya tempelkan. Alhamdulillah. Dan tidak terjadi infeksi dan lebih lebih bagus, Pak. Pak itu Pak Abu Haifah. Kemudian tadi seperti rumput-rumputan, seperti kita bisa nyari ya, ada kalau rumputan itu ada meniran juga, ada biasanya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita lah gitu ya, atau daun-daunan itu bisa. Pokoknya semua daun-daunan itu bisa sebenarnya, semua daun-daunan yang berwarna hijau, saya yakin bisa. Itu Bu, jawaban saya. Nah, ya, Alhamdulillah ya. 24 orang. Masya Allah. Nah, ternyata rumput-rumputan yang selama ini eh, kita anggap tidak ada Manfaatnya manfaatnya, ternyata banyak. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh apa namanya Pak Budi ya, oleh Pak Rasulullah Kris. kita ya bahwa semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya seperti itu Ya, ya. betul betul betul. Ya, kalau yang pernah saya dengar juga untuk menutup luka itu pakai ini ya rumput yang sejenis rumput-rumputan gitu atau jenis tanaman liar tuh babadotan ya Pak ya. Kalau orang Sunda Betul Bapak bilang Datan, betul betul. babadotan. Nah, kalau yang ada di dapur mungkin ya, yang mungkin bisa lebih mudah kali ya. Biasanya kalau untuk pendarahan itu bisa dengan bawang merah ya. Bawang Ya, merah di apa namanya geprek, diparut ya. parut Atau atau kalau orang geprek, zaman dahulu mah di mamah gitu ya kunyah, dikunyah. dikunyah, kunyah. Dikunyah kemudian langsung ditempelin ke tempat yang ada luka. Nah itu biasanya lukanya langsung reda karena apa namanya yang namanya bawang merah itu ternyata mengandung bahan yang untuk eh, menghentikan pendarahan ya Ya, seperti itu. teman-teman, nanti Bu Susi sama nanti ketika mungkin ada kalau ada grup, insya Allah nanti ada beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kita akan saya share manfaatnya dan secara farmakologinya ya. Ya, Insya ya, Allah ya, nanti ya. saya share deh. Ada ketika ada saya baca dan kemudian bermanfaat bagi teman-teman kita share. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran. Saya mempunyai data itu 900-an 9 ribuan ya, 9 ribuan Masya Allah tumbuhan ya baik. ya, tumbuhan. Nanti kita share coba step by step. Oh iya, iya, ya, Insya Allah. Karena kan memang Indonesia ini kan masuknya negara kedua yang memiliki
tanaman herbal ya yang Betul, betul. bermanfaat untuk kesehatan. Ya hanya saja masih belum banyak yang apa menguraikan manfaat-manfaatnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya banyak di antara kita yang bisa meneliti manfaat dari berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita, begitu. Kalau sebenarnya hewan sendiri dia mempunyai kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri, gitu. Ketika sakit, mereka itu bisa mencari herbal apa atau tanaman apa yang bisa mengobati penyakitnya. Gitu. Seperti misalkan burung butbut ya. Burung butbut itu tahu tanaman mana yang bisa mengobati untuk patah tulang gitu. Seperti itu. Makanya sekarang ada minyak butbut. Minyak butbut itu salah satunya menggunakan herbal yang biasa digunakan oleh burung butbut untuk mengobati patah tulang dari anak-anaknya. Gitu. Oke, eh baik. Kemudian selanjutnya barangkali masih ada yang ingin kita diskusikan. Monggo yang mau nanya, maaf tadi. Ya, kalau teman-teman yang kalau kaitan ada perut ya, masalah perut bawah, itu bisa menggunakan kalau ibu pijet itu kalau yang sudah belajar TCM itu SP6 ya. Itu bisa atau dipijet di 4 jari di atas mata kaki itu bisa dilakukan itu untuk yang sakit urusan di perut bawah ya. Kalau itu yang satu yang sama. Yang kemudian yang sering dilupakan teman-teman ya. Kalau demam, ada demam yang terlalu tinggi, itu kita bisa menggunakan pemijetan itu di titik kaki ya, yaitu di ST44, yaitu adalah di sela-sela kaki jari kedua dan jari ketiga. Itu untuk menurunkan demam, teman-teman. Baik itu bayi maupun orang tua dan yang itu sangat luar biasa. Kami sering mempraktekannya. Kalau ada orang yang batuk, yang tidak sembuh-sembuh, itu bisa dilakukan pembekaman atau pemijatan itu di tumit sisi dalam. Jadi kaki, telapak kaki, sisi dalam, tapi bukan apa ya di bawah mata kaki ya, di bawah mata kaki sisi dalam ya. Yaitu kalau di akupuntur di KI6 itu bisa untuk memberikan meredakan batuk. Jadi itu bisa dilakukan pemijatan ya, teman-teman ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Karena saya juga ini, maaf banget nih, ada jadwal meeting lagi saya. Cukup ya Bu, Ya, kelihatannya Bu. jadi, kelihatannya tidak ada yang raise hand ataupun mengajukan pertanyaan di kolom chat dan mengingat juga Maaf sih Bu, masih maaf di oh sananya. masih ada. Oh boleh boleh. Ya, Ini suaranya Bu Iya, Nur. iya saya Monggo, Siti monggo. Astuti Uti di Tanjung Priuk. Mau nanya yang ya. darting itu, terus pernya nggak bisa turun-turun tuh. Dia selalu 100 ke atas. Itu gimana ya? Udah dikasih herbal juga. Terus kalau dia minum amplo itu dia malah pusing. Oh, gitu. Jadi Ibu pernah nyoba merebus ini Bu, daun daun akasiah atau tabebu ya? Oh belum, cuma rebus itu doang apa daun salam Oh, daun salam. Ya sama coba serai. Ibu ya. Oh, ya coba itu daun tabebu ya atau itu 5 biji aja direbus coba. Insya Allah ntar coba. Belum pernah nyoba Apa kan? itu? Daun apa namanya? Tabebuya atau akasia. Oh, kasih ya. Berapa itu? 5 lembar, 5 lembar. 5 lembar. Oke, makasih. Sebenarnya faktor darah tinggi itu banyak ya Bu, banyak banget. Biasanya itu problemnya ada di pencernaan, biasanya.
Ya, Tap- tapi Bener. ya, ya biasanya nanti kalau udah itu biasanya di pencernaan itu diperbaiki. Iya, pencernaan sih. Iya betul. Biasanya di pencernaan. Nanti eh, pernah di akupuntur Bu? Terapi, ya. Kadang di akupuntur sih. Ya, Makasih, Bu. sama-sama Ibu. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Mungkin satu pertanyaan aja ya nih yang ada di kolom Siap, chat siap. dari Pak Ruslan. Maaf, mau bertanya, bagaimana caranya untuk menolong orang yang tenggelam karena Oke. bencana banjir? Orang tenggelam otomatis gini Bu, ketika dia sudah banjir dan kita tangkap, kita keluarkan, kita sudah angkat dari sungai, yang pertama adalah tolong ini kepala, ya, kepala itu jangan sampai keluar gini ya Bu, karena dia sudah kemasukan air ya. Jadi solusinya dia itu seperti kaki kayak dibalik gimana ya. Jadi kakinya seperti kaki, ini tangan saya seperti kaki ya. Tapi posisi kepalanya yang di bawah itu seperti ini. Jadi kayak didekatkan dengan kaki kemudian dibuka begini. Jadi seperti kita memberikan udara, ya kita tahan itu air yang ada di dalam tubuh, kemudian kita kasih udara di ini uh, di mulut, maka kita keluar. Ini Pak Ruslan, nanti kita bisa praktek Pak Ruslan. Ini Pak Ruslan Bekasi kan? Ya Siap insya Pak Allah. Yesay, terima Ya kasih. nanti karena saya mau mengilustrasikan bingung. Jadi kayak ini Ya, kaki siap ya, Pak. kaki. Kemudian pada saat kaki, ini posisi kakinya seperti dibalik kayak orang gendong. Bukan gendong ya, gendong terbalik ya. Jadi itu kemudian pada saat kepalanya itu diangkat sedikit, jadi seperti ditempel dagu 6 ya. Bapak kan orang pastroper ya, dagu 6. Kemudian dikeluarin begini. Ya nanti kita praktek Pak. Ya, siap Pak Ya, Yesay. ya, ya. Mungkin itu Bu, maaf Mbak Iya, Mawardi. Ini nyeri dada tembus tulang belakang Pak Mawardi ini. Ya, terima kasih iya. Pak Mawardi ini. Pertanyaannya sedikit. Nyeri dada tembus belakang. Kalau Bapak bisa melakukan tembusnya biasanya nanti ini masuk ke torakel ke-45 ya Bu, Pak. Ini bisa juga dilakukan. Bapak melakukan tadi di yang bisa dibekam di KI ini Bu. KI 6 ya, KI 6 atau di tumit depan ya, tumit bagian belakang tadi yang saya cerita. Mungkin Pak Wahdi nanti saya share ya. Kemudian biasanya di situ ada ya tadi kalau saya lihatin dulu dia nyerinya itu di tulang belakang ada penyimpangan enggak? Di sisi mana? Kalau saya ini tetap lurus, belok ke kiri atau ke kanan, lebih yang nyaman mana? Insya Allah. Cari yang nyaman. Cari yang nyaman ditahan 30 detik atau 30 hitungan. Insya Allah. Sama warga Depok. Iya, Cukup, Bu. mungkin begitu Pak Mawardi. Dan gimana Pak Wardi? Ya, Masya Allah ya. eh Semua pertanyaan sudah dijawab dengan Pak Budi. Ya, semoga masih penasaran, jadi masih mau terus belajar lagi. Suatu saat, insya Allah Pak Budi juga akan memberikan kembali materi-materi pada kita semua. Baik Bapak dan Ibu semua, Ikhwan dan Akhwat semua, eh, berhubung waktu juga yang membatasi aktivitas kita dan mungkin juga Ikhwan dan Akhwat semua yang juga sudah memiliki jadwal lain setelah ini, maka kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini dan jazakallahu khair buat Ya. Pak Budi yang sudah menyampaikan ilmunya yang dahsyat luar biasa ini. Semoga
kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan bisa mempraktekkannya suatu saat nanti ya. Baiklah, ikhwan akhwat semua, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan eh, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf. Ya. Saya melanjutkan kegiatan. Kasih siswa. Iya, ini Kita tutup? ya tutup bersama aja. Hostnya ada Ya. di Bapak. Siap. Saya tutup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.